Shalom, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, selamat pagi para pendengar dari Pro 1 Pontianak di Lentera Minggu pada hari ini. Mari kita buka Lentera Minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan roh-Mu agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak di 104,2 FM dan juga di media streaming atau media sosial RRI Pro 1 Pontianak. Hari ini tema kita adalah pemberian janda yang miskin. Mari kita dengarkan Injil suci menurut Santo Markus bab 12 ayat 38 sampai 44. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin, ia memasukkan dua uang tembaga, yaitu yang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan merefleksikan Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai 44 ini tentang pemberian yang tulus dari janda miskin. Janda miskin itu telah memberi lebih banyak daripada semua orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita merefleksikan ini, di studio kita telah hadir Bapak Silwanus Sution dan juga Ibu Dwi Noprita yang akan merefleksikan tema kita pada kesempatan ini. Para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, pemberian janda miskin merupakan suatu hal yang disorot Yesus karena merupakan suatu ketulusan hati yang luar biasa dari seorang miskin, terutama orang yang termarginalisasi atau terpinggirkan, yaitu kaum janda. Pemberian janda miskin merupakan suatu bentuk cinta kasih janda miskin itu terhadap imannya, sehingga Yesus menyoroti janda miskin ini sebagai suatu bentuk pemberian yang harus menjadi suatu tanda rahmat bagi semua orang jika ingin memberikan sesuatu, terutama memberikan dari kekurangannya. Pemberian janda miskin merupakan suatu bentuk bela rasa seorang janda terhadap orang lain, karena dengan pemberiannya ini pasti dia tahu bahwa apa yang dia berinya ini akan membantu banyak orang, terutama membantu dirinya sendiri dalam mencintai Tuhan dengan total. Dan ini akan kita bahas bersama Pak Sution dan Bu Dwi. Selamat pagi Pak Sution. Selamat Pak pagi. Dengan Bu Dwi ya. Selamat pagi. Ya, mereka berdua adalah aktivis dari Kota Pontianak, aktivis Katolik, dan terutama lebih banyak terlibat dalam Merit Encounter, yaitu suatu komunitas yang luar biasa yang akan melaksanakan Dinas ke-51 pada bulan November ini.
Nah, nanti kita akan lebih menggali DNAS 51 pada paruh yang kedua. Tetapi pada kesempatan ini saya akan bertanya kepada Pak Tion ini ya. Lebih saya akrab memanggil Pak Tion. Ya, Pak Tion. Makna dari pemberian janda miskin ini kan merupakan suatu tanda bagi kita bahwa melayani itu dengan total. Artinya semua orang diberi waktu 24 jam ya satu hari. Kemudian memiliki 2 tangan, 2 kaki, 2 mata, ya lengkap lah. Artinya semua orang itu sebenarnya memiliki kemampuan dan kekuatan yang ya mungkin ada yang membandingkan kekuatan yang berbeda, tetapi kekuatan sebagai manusia hidup itu sama. Nah, bagaimana refleksi Pak Tion tentang pemberian yang tulus ini, yaitu pemberian yang berasal dari kekurangan si janda. Kita tahu bahwa ini adalah di bacaan Injil yang lain ini 2 peser atau 2 mata duit yang harusnya untuk nafkahnya, makannya pada hari itu. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI yang kami kasihi. Terima kasih Saudara Bung Ian atas waktunya. Bagaimana saya memaknai terkait dengan janda miskin yang memberikan uangnya 2 peser. Saya melihat bahwa sebenarnya bahwa kita manusia ini kan sebagai makhluk sosial, makhluk yang mulia gitu ya. Bagaimana kita mempunyai ya kelebihan tetapi dan kekurangan itu. Kita tidak bisa melihat kekurangan kita. Tentu saja janda miskin ini melihat bahwa masih ada orang-orang yang sangat memerlukan gitu. Yang pertama, yang kedua memang dia betul-betul ikhlas gitu ya, ikhlas dalam hal memberi gitu ya. Artinya ketika kita memberi itu kita memberi dengan ikhlas dan tulus gitu ya. Tentu saya berpikir bahwa secara pribadi saya melihat bahwa apa yang kita miliki itu adalah buah pemberian dari Tuhan. Nah, Tuhan telah memberikan kita napas kehidupan, tentu dengan sedikit rezeki yang kita miliki, tentu kita juga bisa berbagi untuk orang lain gitu. Nah, kalau kita melihat sekali lagi kita merefleksikan Injil pada pagi ini sangat menarik gitu ya, bahwa bagaimana kita mau memberi dengan tulus dan ikhlas, tentu dengan kekurangan kita, dan tentu orang lain juga sangat memerlukan. Saya pikir itu, Bung Jan. Baik, Bu Dwi ya. Pemberian ini kan merupakan uang receh kalau menurut orang-orang kaya ya. Kita tahu janda miskin itu ketidakmampuannya. Sudahlah dia janda, lalu miskin lagi ya. Artinya orang ini sudah miskin, lalu tidak memiliki akses, dan 2 peser uang ini atau 2 uang tembaga ini adalah uang yang paling terkecil. Dan uang ini merupakan memang hartanya satu-satunya yang diberikan ya ke dalam kotak persembahan sebagai bentuk cintanya kepada Tuhan, dan apapun yang diberikannya ini menjadi suatu tanda rahmat, dan Yesus memanggil murid-muridnya untuk menyaksikan ini sebagai suatu kemuliaan bagi Tuhan. Bu Dwi, ini kan sering terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kehidupan Bu Dwi dalam memaknai pemberian janda miskin ini? Ya, terima kasih Bung Ian. Kalau refleksi saya secara pribadi mengenai pemberian dari kekurangan seperti yang ada dalam bacaan hari ini, bahwa di mana kita bersyukur, sama seperti yang disampaikan oleh pasangan saya tadi, bersyukur dengan apa yang telah kita terima, karena berkat itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma kepada kita, maka kita juga harus memberikannya, membagikannya kepada sesama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah di mana kepedulian kita terhadap sesama. Kita bela rasa menunjukkan kepedulian kita secara nyata, tidak hanya kata-kata ya, karena tentu sekarang ini banyak terjadi ya
banyak terjadi, kita peduli namun hanya kata-kata, tidak disertai tindakan. Jadi dalam diri saya pribadi, jika kita peduli kepada orang lain, mesti diwujudkan dengan aksi nyata. Begitu, Pak Dian. Baik, luar biasa ya para pendengar dari Pro 1 Pontianak. Nah, Pak Tion, kita tahu bahwa Pak Tion ini kan aktif di Married Encounter ya, suatu komunitas kategorial untuk para pasutri, pasangan suami istri, di mana para pasutri ini masuk kategorial ini atau komunitas ini sebagai bentuk tanda rahmat ilahi, merawat sakramen perkawinan, merawat kepasutrian. Nah, ini kan dalam pemberian janda miskin ini kan kita melihat bahwa pasutri-pasutri ini kan memiliki waktu, tenaga, dan juga mungkin yang bergabung di komunitas ME ini kan banyak memiliki kesibukan, tetapi masih menyempatkan diri untuk mengikuti ini. Bagaimana refleksi Pak Tion, baik terhadap diri sendiri dan juga dengan pasangan serta banyak pasutri yang mau terlibat di dalam kegiatan ini? Ya, baik. Terima kasih Bung Ian, bahwa sebenarnya kita di Gereja Katolik ini cukup ya senang gitu ya, karena banyak sekali kelompok-kelompok kategorial yang bisa kita ikuti gitu ya. Ya, Ya, terutama untuk pasangan suami istri, salah satunya melalui Married Encounter gitu. ya, Nah, Married Encounter ini tentu sangat baik ya bagi pasangan suami istri, karena sekali lagi bahwa dengan Married Encounter artinya pasangan suami istri di sini bisa bersama-sama ya belajar gitu ya, bagaimana bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, antara pasangan dengan anak-anak, ya anak-anak dengan orang tua, seperti itu ya. Jadi relasi yang baik itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan bacaan Injil, bahwa tentu kita sekali lagi bahwa pasangan suami istri ini tidak ada yang sempurna gitu. Pasti ada kekurangannya dan ada kelebihannya. Bagaimana kita mau memberikan diri kita antara satu pasangan istri dengan suami dengan istri itu dengan tulus gitu ya. Karena sekali lagi bahwa ketulusan itu di dalam keluarga itu sangat penting. Tulus dalam mencintai, tulus dalam berrelasi, dan tulus dalam segala hal itu, yang tentu membuat kepasutrian antara suami dan istri itu tentu lebih baik. Saya pikir saya memaknainya seperti itu, mungkin. baik Bu Dwi, kita tahu bahwa kepasutrian ini kan bukan sesuatu hal yang mudah untuk dirawat kalau tidak benar-benar mencintai pasangan ya. Dan juga dengan komunitas ini kan membantu mengungkapkan rasa atau perasaan yang ada dalam pasangan masing-masing. Dan akhirnya pasangan sendiri itu memahami. Dan yang kita ungkap dalam pemberian janda miskin ini kan mungkin seperti itulah. Ada hal-hal kecil yang sebenarnya diberikan oleh pasutri atau pasangan kita, tetapi kita tidak menghargainya. Justru itulah yang sangat tulus ya. Nah, bagaimana Bu Dwi ini menyikapi pemberian pasangannya dan juga pemberian banyak orang yang mendoakan dan juga memberikan dukungan kepada kegiatan Married Encounter ini? Ya, Pak Ian. Janda miskin mengingatkan kita bahwa perhatian, terutama perhatian pasangan ya, karena kita tadi di sini konteksnya komunitas yang peduli pada relasi suami istri. Jadi kalau melihat dari contoh ini, bahwa suami dan istri itu peduli bukan hanya hal-hal yang besar, namun dengan hal-hal yang kecil, perhatian dari pasangan kita kadang kita kurang menyadari. Misalnya pasangan sakit, pasangan memberi kita dukungan, memberi kita semangat dengan perhatian, mengantar ke dokter, itu kadang-kadang kita lupa berterima kasih dengan apa yang diberikan oleh pasangan kita kepada kita.
lalu mendengarkan. Ya, mendengarkan itu hal yang sangat penting, tapi kadang kita kurang sadari ya. Pasangan kita mau mendengarkan apa yang kita sampaikan, curahan hati kita, itu adalah hal-hal yang kecil. Itu kalau dengan pasangan. Terus dengan komunitas, jika kita dalam satu komunitas kita mau berkumpul, mau sama-sama, itu akan semakin meneguhkan. Berbeda jika kita sudah tergabung dalam komunitas itu tetapi kita memisahkan diri, ibarat sapu, jadi kita tidak kuat. Namun kalau kita tetap bergabung, tidak keluar dari komunitas, kita akan semakin diteguhkan. Itu refleksi saya, Pak Jan. Baik, terima kasih Pak Tion, Bu Dwi. Pada paruh kedua kita akan lebih menggali tema kita, pemberian atau ketulusan janda miskin ini dalam DNAS ke-51. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.